Pemberantasan Korupsi di era Subianto begitu geram mengungkap dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Kita kembali diingatkan pada satu kenyataan pahit. Korupsi mesti menjadi musuh terbesar kemajuan bangsa. Korupsi bukan hanya tentang uang yang hilang, bukan hanya tentang angka-angka kerugian negara yang kita baca di media. Korupsi adalah tindakan yang mencuri masa depan anak-anak kita, masa depan pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Korupsi tumbuh dari hal-hal yang terlihat kecil, dari kebiasaan menerima yang bukan haknya, dari pikiran bahwa semua orang juga melakukannya, atau dari anggapan bahwa perbuatan itu tidak akan ketahuan. Padahal kebiasaan kecil inilah yang akhirnya melahirkan kerusakan besar. Teman-teman sekalian, kita sering bertanya, apa mungkin korupsi benar-benar bisa dihilangkan? Jawabannya adalah bisa. Namun, hanya dari diri kita lah yang kita sendiri yang bisa merubahnya. Perubahan bukan dimulai dari hal-hal yang besar seperti gedung tinggi, bukan dari meja rapat yang besar, tapi dari hati masing-masing manusia yang memegang prinsip jujur adalah harga diri. Integritas bukan tentang perihal baik di depan orang, tetapi tentang jujur meskipun tidak ada yang melihat. Hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK, aparat hukum, atau pemerintah. Ini adalah tugas semua orang, mahasiswa, pelajar, petani, pekerja, masyarakat, bahkan keluarga di rumah. Karena nilai-nilai anti korupsi tumbuh dari hal-hal sederhana, tidak mencontek, tidak memanipulasi, tidak mengambil hak orang lain, tidak menerima imbalan atas sesuatu yang tidak semestinya. Bayangkan, sebuah negeri yang bersih dari korupsi, negeri di mana anggaran pendidikan benar-benar sampai ke sekolah, di mana dana kesehatan mengalir kepada yang membutuhkan, di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan di mana setiap anak bisa percaya bahwa mereka punya kesempatan yang sama untuk sukses. Negeri seperti ini bukanlah mimpi. Ia bisa terwujud jika kita sekarang berani berkata, saya memulai dari diri saya sendiri. Amplop bisa terlihat biasa, tapi di dalamnya ada bahaya besar. Korupsi membuat harapan layu. Mari kita hentikan bersama. Teman-teman yang saya hormati, Hari Anti Korupsi Sedunia bukan hanya peringatan. Ini adalah peringatan bahwa kita semua punya peran. Tantangannya bukan hanya mengawal pemerintah, tetapi mengawal diri sendiri. Berani berkata tidak ketika ditawari jalan pintas. Berani melawan ketidakjujuran walaupun sendirian. Berani memilih jalan yang benar meski terasa sulit. Mari kita jadikan integritas sebagai identitas bangsa ini. Mari kita buktikan bahwa Indonesia bukan bangsa yang lemah, bukan bangsa yang mudah dibeli, tetapi bangsa yang kuat karena kejujurannya. Pada akhirnya, korupsi akan runtuh, bukan karena undang-undang yang keras saja, tetapi karena generasi yang berprinsip, generasi yang percaya bahwa harga diri lebih berharga dari harta, bahwa masa depan lebih penting daripada keuntungan sesaat.
Di momen ini, saya mengajak kita semua untuk berdiri bersama, memegang satu komitmen. Saya anti korupsi, saya menjaga integritas, saya memilih masa depan. Semoga melalui peringatan ini, kita bukan hanya mengingat, tetapi juga bergerak. Bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan. Bukan hanya mengubah orang lain, tetapi juga mengubah diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Memimpin di esok hari, mewakilkan suara kami. Ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. If you haven't any coal in the stove and your peas in the winter and your trust in the wind and the rain, if you haven't any shoes on your feet and your coats. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Cadangan beras yang ada di gudang-gudang pemerintah Republik Indonesia hari ini tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Masa depan kita cerah, walaupun ada yang ingin mencitrakan seolah-olah masa depan kita tidak baik. Kita hadapi banyak tantangan, kita hadapi banyak kesulitan, tetapi kekuatan kita besar. Asal kita bertekad memiliki pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita. Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun
triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. The winner takes it